Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reva Arya Priyatama dengan NIM 431232215 dari kelas TIK C. Pada kali ini, mata kuliah Internet of Things, saya akan mempraktekkan percobaan job sheet 5 dengan judul pemrograman dasar Node-RED. Yang dimana pada praktek kali ini bertujuan untuk memahami dasar pemrograman pada Node-RED, kemudian juga dapat membuat aplikasi server sederhana menggunakan Node-RED. Oke, jadi untuk Node-RED ini terdiri dari beberapa kategori komponen. Yang pertama itu ada input, output, function, sosial. Di mana input nanti di sini kita akan memberikan sebuah proses yang dimana akan diterima oleh output. Dan untuk dalam proses tersebut terdapat beberapa function. Di sini ada beberapa function teman. Dan ini ada fitur kategori sosial seperti email dan Twitter. Ya, jadi apa sih itu Node-RED? Node-RED adalah alat pemrograman berbasis grafis untuk menyatukan perangkat keras, API, dan layanan online dengan cara baru dan menarik. Jadi, Node-RED ini adalah sebuah software atau sebuah perangkat lunak di mana dia itu berguna, berfungsi, atau bermanfaat sebagai menghubungkan perangkat keras seperti IoT yang pada umumnya digunakan dengan cara baru dan menarik. Yang dimana pada Node-RED ini kita hanya perlu melakukan drag and drop untuk merangkainya, teman-teman. Jadi bisa dibilang Node-RED ini ramah untuk pengguna ya, teman-teman. Bagi pengguna yang baru menggunakan Node-RED. Nah, di Node-RED ini juga menyediakan berbasis browser yang membuatnya mudah untuk menyatakan flow program menggunakan berbagai node dalam palet yang dapat digunakan runtime dalam satu klik. Nah, seperti yang digunakan di kali ini, saya menggunakan Node-RED pada web. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita masuk ke langkah kerja. Yang pertama itu adalah A, basic flow. Di sini basic flow kita membutuhkan dua komponen dalam rangkaiannya, di mana ada input dan juga ada output. Yang dimana input ini, ya seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, berguna untuk memberikan informasi atau proses yang nantinya akan diterima oleh output. Dan untuk input kita isikan, ada hello world, kemudian ada topiknya itu ada test. Jadi di sini payloadnya hello world, topik test ya. Untuk keluaran kita ada di payload ya teman-teman, yaitu hello world. Dan kemudian terhubung dengan output. Nah, outputnya seperti ini. Nah, dia payload ini debug window. Di mana dia dengan MSG payload dia terhubung dengan komponen atau node dari input. Oke, di sini ada dua pin, di mana dia untuk output itu juga ada pinnya, input ada pinnya. Untuk output ketika kita klik pinnya, dia akan deactivate, yang artinya outputnya tidak aktif. Jadi ketika tidak aktif, walaupun kita beberapa kali mengklik tombol input untuk memberikan proses, tetap tidak akan diproses pada outputnya. Kita aktifkan kembali. Nah, untuk sebelum menjalankan setelah kita merangkai, kita perlu untuk mendeploy. Nah, deploy ini sangat penting ya teman-teman, agar dari Node-RED-nya berjalan, prosesnya berjalan. Oke, di sini saya akan mengklik input. Nah, di sini akan keluar muncul hello world yang sudah diisikan pada inputnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut yang B, menggunakan function node, yang dimana untuk kali ini, rangkaian kali ini kita menggunakan function, teman-teman. Oke, untuk input kita masih isikan sama hello world dengan topiknya test1. Untuk function kita tidak isi apa-apa, dan untuk outputnya kita masih sama, payloadnya masih tetap ya, dengan namanya kita namain out1. Nah, dulu kita cek ya teman-teman, kita deploy program dan dokumentasikan hasilnya. Kita cek. Nah, muncul keluaran dari payload yaitu rupa hello world. Selanjutnya kita masuk ke dengan function, yang dimana function ini dia disertai dengan dua input dan dua output. Jadi memiliki input dan output ganda ya teman-teman.
yang dimana untuk input 1 dan 2 itu dia memiliki keluaran yang berbeda, yang dimana input pertama dia input berupa hello world dengan topik tes 1 dan input 2 dia berupa keluaran Expelliarmus dan tes 2. Nah, di sini kita functionnya kita konfigurasi seperti ini, teman-teman. var topik, msg topik, if topik sama dengan tes 1, maka dia akan mengembalikan nilai msg dan pun dengan topik jika tes 2. Jadi ketika kita mengklik tombol tes 1, maka output dari tes 1, keluaran dari tes 1 akan muncul. Kemudian juga dengan tes 2 nya. Ketika tes 2 kita klik, maka input keluaran yang ada di tes 2 akan muncul di debug sebagai tes 2. Nah, klik input 1, nah maka dia akan mengeluarkan output hello world. Ketika kita klik input 2, dia akan mengeluarkan output berupa Expelliarmus. Selanjutnya kita masuk ke yang C menggunakan switch node, yang dimana switch ini yang artinya itu adalah peralihan. Jadi ketika yang diklik 28, maka yang muncul akan 28. Ketika yang diklik 27, maka yang muncul akan 27. Oke, untuk penagihnya untuk yang 28 inject node 1 dia diisi dengan angka 28 seperti ini. Kemudian yang angka node 2 inject node 2 kita isi dengan angka 27. Dengan konfigurasi switch seperti berikut, 28 di mana ada tanda bilangannya ini ada lebih dari, kemudian ada kurang dari, sama dengan. Oke, langsung aja kita jalankan. Nah, ketika diklik ini inject node 28, maka akan muncul keluaran 28. Begitu pula dengan 27, ya, dia akan muncul node 27. Oke. Dan selanjutnya kita masuk menggunakan JSON parsing. Di mana JSON ini dia berfungsi untuk mengonversi JSON berupa string ke JavaScript agar nantinya bisa dibaca berupa JavaScript oleh outputnya. Oke. Di sini ya. Di sini untuk komponen yang ada inject node, JSON parse node, function, dan tentunya output. Untuk yang di v1-nya, di inject node-nya kita konfigurasi seperti ini. Ini adalah contoh kode dari JSON-nya, temp 27, humidity 50, dan untuk topiknya ini adalah /sensor ya. Main. Kemudian untuk JSON node-nya kita tetapkan saja masih jam 12. Untuk function seperti berikut, dan untuk function ini ada perbedaan pada humidity dan temperatur. Jadi itu bisa disesuaikan ya, sesuai pada ini ya payloadnya. Misalnya temp berarti yang tadi di functionnya itu ditulis temp. Begitupun pula dengan temperatur, maka yang di temp ini juga harus temperatur. Itu adalah untuk variabelnya. Oke, kita langsung cek. Kita klik v1. Nah, dia akan muncul output 50. Kenapa 50? Karena di function kita mendefinisikan untuk payloadnya yang muncul objeknya adalah objek dari humidity, di mana humidity di input ini adalah 50. Tapi kita menggantinya function tersebut objeknya menjadi temp, atau menjadi temp. Nah, deploy ya, tadinya 50 outputnya menjadi
27. Nah, begitu teman-teman dari cara kerja functionnya ini. Fat temp. Oke, lanjut. Nah, untuk pertanyaan dan tugas. Buatlah arsitektur sistem IoT menggunakan semua fungsi yang ada pada hands-on. Format data yang dikirim adalah multi-input dengan format data, string, boolean, number, dan JSON 3 data. Tiap input mempunyai ditampilkan dalam debug node yang berbeda. Nah, jadi di sini ada 4 input yang dimana setiap inputnya memiliki jenis yang berbeda-beda. Yang pertama ada string, boolean, number, dan JSON. Kemudian terhubung ke function yang dimana nanti inputnya akan diproses di sini dan nantinya akan dikeluarkan melalui output. Oke, untuk string kita isi dengan pilotnya sensor aktif, kemudian topiknya string. Kemudian untuk boolean kita isikan dengan false, dan untuk topiknya tentunya saja boolean, begitu juga dengan number. Untuk number untuk metodenya keluaran kita isikan dengan nim saya ini, dan untuk topiknya number. Kemudian untuk JSON, nah untuk JSON ini kan dia mintanya 3 data. Nah, di sini kita sajikan juga 3 data seperti temp, unit, dan flight. Untuk topiknya dia berupa JSON. Nah, untuk fungsinya seperti berikut. Jadi ketika switch dia mendeteksi tipenya, nah tipenya berupa string, maka hasil akan mengeluarkan dari inputan string tersebut. Kemudian juga dengan boolean, maka jika switchnya mendeteksi tipenya boolean, maka hasil akan mengeluarkan tipe dari boolean. Begitu juga dengan number. Dan untuk objek, nah di sini kan ketika tiga-tiganya tidak terpilih, maka sudah pasti itu akan menampilkan JSON. Maka hasilnya itu akan menambahkan seperti ini teman-teman. Langsung saja kita praktekkan. Ketika string dipencet, kita klik. Nah, maka untuk yang keluaran dari string akan muncul. Kemudian untuk boolean false tidak aktif, number adalah nim saya, kemudian dari JSON ada 3 data, ada temp, bumi, dan light. Oke, mungkin segitu saja praktek job sheet 5 tentang pemrograman dasar Node-RED pada kali ini. Oke, dan segitu saja. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah ataupun yang kurang sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.